Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 265 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar dan bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami semakin rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Mazmur 130 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu hal penting yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan adalah mengaku dosa. Jangan pernah kita membenarkan diri di hadapannya, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu apa yang kita lakukan setiap hari. Itu sebabnya kita harus mengaku dosa kita kepadanya di dalam kerendahan hati, agar Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita, dalam arti menghakimi kita. Demikianlah pemazmur juga tidak mau membenarkan diri di hadapan Tuhan, melainkan mengaku dosa di hadapannya, serta memohon kesediaan Tuhan agar kiranya tidak mengingat-ingat dosa yang ia lakukan. Pemazmur percaya bahwa Allah ialah Maha Kuasa yang dapat memusnahkan setiap orang yang berdosa. Hal itu terbukti dengan kedatangan air bah pada zaman Nuh. Kejadian 7 ayat 10 sampai ayat 16. Hancurnya kota Sodom dan Gomora itu terjadi pada zaman Lot. Kejadian 19 ayat 24 sampai ayat 29. Semua itu adalah pertanda bahwa jika Allah menghukum orang-orang berdosa, tak satu pun dari antara mereka yang dapat berdiri di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesaksian pemazmur dalam nas inilah yang hendaknya menjadi kesaksian kita juga di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa merendahkan diri di hadapannya, serta memohon kekuatan kepadanya agar kita mampu hidup
di dalam kekudusan serta menolak segala kejahatan. Kita juga mengaku bahwa oleh karena kasih dan anugerahnya lah sehingga kita beroleh keselamatan dari kuasa dosa. Sebetulnya adalah layak jika kita mendapat hukuman dari Tuhan karena dosa kita, namun ketika kita mengaku dosa dan memohon pengampunan, maka Tuhan pasti akan membuka pintu anugerahnya untuk keselamatan kita. Kasih-Nya telah nyata memberi kita keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dia tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Dan apa yang dikatakan oleh Daud nyata di dalam diri Yesus Kristus, yaitu tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Mazmur 103 ayat 10. Maka marilah hal itu kita syukuri melalui nyanyian puji-pujian, doa, dan segala perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami untuk hidup dalam kemurahan hati dan saling mengampuni. Ajari kami agar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mengaku segala dosa kami di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan, panjang umur, dan rejeki. Tuntun jemaat-Mu agar menghidupi pengorbanan-Mu. Ajari kami Tuhan agar selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rejeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur kepadamu, Engkau yang senantiasa menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.